Pipa Kuba dengan nomor keberangkatan 90.9 FM. Tujuan hati Anda akan segera diberangkatkan. Mohon periksa kembali barang bawaan Anda dan memasang earphone di telinga Anda karena acara selanjutnya akan segera dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat mitra Pakuba semuanya dimanapun berada. Bersama Yuni kembali hadir menemani mitra Pakuba semuanya di pagi hari ini di Bincang Sehat bersama Dr. Reni di Radio Kasangkita Pakuba 90.9% Musik Indonesia. Buat mitra Pakuba semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat bergabung kembali bersama Yuni di sini. Dan di pagi hari ini kita bakal membahas tentang penyakit atau sakit demam berdarah denggi. Dan buat mitra Pakuba semuanya, kita sapa dulu ya bersama Dr. Reni. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Gimana keadaan hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Akhirnya ya bisa ya. Setelah kemarin saya yang sakit ya. Gantian ya teparnya ya. Iya, gantian teparnya. Oke, buat mitra Pakuba semuanya, bersama Dr. Reni nih kita bakal membahas tentang demam berdarah denggi ya, Dok. Iya, demam berdarah denggi. Dan nanti kita juga bakal membahas nih demam berdarah denggi itu gejalanya apa saja, kemudian pencegahannya gimana gitu ya, dan ciri-ciri demam berdarah itu yang seperti apa. Dan nanti kita juga bakal ada sesi tanya jawab ya di akhir acara kita. Jadi buat mitra Pakuba semuanya, simak aja terlebih dahulu nih perbincangan kita pada pagi hari ini bersama Dr. Reni. Oke, buat mitra Pakuba semuanya, selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Silahkan nih Dr. Reni, kita bakal membahas tentang demam berdarah denggi. Iya, ngeri-ngeri sedap sih ya dengarnya. Demam berdarah gitu ya. Iya. Yang berdarah-darah kayaknya. Oke, demam berdarah denggi itu gejala dan tanda-tandanya itu yang seperti apa sih, Dok? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Mbak Yuni dengan mitra Pakuba semuanya ya yang dengar, baik di Pangkalambun maupun di luar Pangkalambun yang streaming. Kali ini kita mau bahas tentang demam berdarah dengu ya. Denggi, dengu ya sama lah intinya DBD gitu ya. Intinya DBD gitu ya. DBD. Jadi akhir-akhir ini nih kan sering ya hujan kita nih. Iya. Nah, demam pun juga lebih banyak nih kita yang kasus saya temuin pas saya lagi jaga di GD rumah sakit gitu. Rata-rata juga selain si wabah ya, wabah udahlah itu udah tahu lah kita. Iya. Demam berdarah. Nah, pasien tuh datang gitu kan, demam. Baru dok demamnya sekitar 1-2 hari gitu. Tapi tuh kayaknya lemas banget dok, dia bilangin. Ini masuk gejala tanda juga ya. Terus demamnya tuh tinggi gitu, sampai di daerah mata, daerah orbita kalau kita bilang di medis itu ngilu, sakit kayak gitu, nyeri gitu ya, pegel, dok ya? Iya, pegel gitu. Terus badan juga pegel-pegel. Terus juga beberapa orang, nggak semua sih, beberapa orang itu ada muncul ruam merah-merah gitu di badan. Terus kalau dia sampai yang khas banget, sampai ada yang beberapa nunjukin itu ada mimisan juga, Mbak. Saking panasnya gitu ya, Dok? Jadi dia ada pecah gitu kan pembuluh darah yang dalam itu. Jadi mimisan, terus yang ruam-ruam tadi, terus juga paling khasnya sakit kepala yang di dekat mata itu. Iya, itu sakit banget itu tuh. Sakit, lemah sama lesu lah pasti. Jadi kan nggak nyaman dia kan, mau makan nggak mau. Padahal sebenarnya harus makan. Dan demamnya tuh tinggi. Kita kalau tinggi sekali demam, pasti otomatis kepala sakit. Suhunya kan? Iya. Suhunya tinggi gitu. Terus kenapa sih kok bisa ada bintik-bintik merah di kulit gitu? Ya itu karena dia tadi yang saya bilang, pembuluh darah kapilernya itu pecah yang di kulit itu. Makanya dia manifestasinya jadi nampak ruam itu. Kalau kita bilang di orang medis bilangnya peteki. Ya, itu. Terus juga beberapa dia bisa muntah tuh. Beberapa mual jelas, muntah, terus nanti buang air besarnya kadang-kadang sampai ada keluar darah. Ya itu demam berdarah. Ya di mana-mana darah. Jadi semuanya gitu. serba keluar darah ya, Dok ya. Okay. Beberapa walaupun enggak semuanya, tapi kita harus pelajari aja deh item-item itu ya. Terus juga kadang-kadang nyeri ulu hati pasti. Nah dikira orang cuman mah nih, mah aja.
Padahal dia karena ada perdarahan juga. Nah, perdarahan di lambungnya akhirnya makanya di pupnya itu, di buang air besarnya dia ada kayak bercampur kehitaman, itu berarti tandanya ada perdarahan dari atas, dari lambungnya. Tuh, terus juga kalau penderita sampai yang dia parah, biasanya sampai gelisah, tiba-tiba gelisah, terus keringat dingin tuh di tangannya, keringat dingin banyak bercucuran. Nah, itu udah tanda-tanda shock Mbak Juni. Mitra Pakuba. Kalau udah sampai dia kayak gitu ya, keringat dingin, terus gaduh gelisah kayak gitu, panasnya kayak gitu tingginya, wah itu udah tanda-tanda shock. Kalau sudah tanda-tanda shock, langsung bawa ke rumah sakit. Kalau masih awal-awal, oh demamnya tinggi gitu kan, kepala kayak sakit sedikit, badan kayak pegal-pegal, banyakin minumnya. Terus jangan lupa kompres. Kompres yang betul itu dia bukan cuman di kepala ya, tapi diseka kayak orang lap badan. Disibin semuanya. Nah itu cepet turunnya tuh, terus dipantau demamnya sama minum obat anti demamnya jangan lupa. Gitu. Karena kalau masih awal kita aware, kita waspada dengan yang tanda-tandanya tadi, udah ngerasa gitu kan, kita kasih penanganan awal dulu, minumnya lumayan banyak, insya Allah bisa aja kelewatin. Itu untuk kompresnya sendiri. Kompresnya itu untuk yang benar itu pakai air dingin kah, air biasa kah, atau air hangat, Dok? Air biasa aja. Oh, air biasa aja gitu ya. Nggak usah mesti air hangat, nggak usah mesti harus yang air dingin, enggak. Iya. Air biasa. Air biasa jangan aja. latah, karena seringnya kan kayak gitu Iya, tuh. iya. Kasih es batu gitu. Karena pernah dulu ada yang nyariin pakai alkohol. Nggak usah. Katanya, saya pernah ngelakuin melepuh, Dok. Ya iyalah lagi panas. Kok malah melepuh? Saya bilang kayak gitu sampai ya ampun kasihan. Salah berarti. Oh, itu saya ngasihnya ke anak. Iya. Astagfirullah. Karena disarankan coba pakai alkohol biar cepet dingin. Jadi setiap kayak di pergelangan gitu kan, pokoknya di setiap sela-sela itu dikompres pakai alkohol, pakai tisu gitu kan, pakai kapas gitu. Malah melepuh yang ada, saya bilang kayak gitu. Dingin enggak gitu kan, yang melepuh ada ya. Malah muncul gangguan lagi yang lainnya, gangguan makanya, kulit kan jatuhnya. Iya, jadi melepuh jadinya ya. Jangan pakai kayak salah gitu. berarti itu, jangan diikuti ya Mitra Pakuba, saran saya itu. Itu pembelajaran. Iya, itu pembelajaran. Bagi-bagi betul. pelajaran iya, kita. Iya, betul. Gitu ya. Terus cara penularannya gimana sih? Cara penularan si demam berdarah ini sebenarnya ditularin dari nyamuk. Nyamuknya namanya keren ya, Aedes aegypti. Nyamuk aja punya nama ya, Dok, Iya panjang dong. lagi. Aedes aegypti. Kasnya dia ada kayak total putih gitu di badannya ya. Terus juga jadi si nyamuk ini tuh dia ada virus di dalamnya, virus dengue tadi kan. Nah, dia menggigit atau mengisap darah orang sakit atau orang yang tidak sakit tapi di dalam darahnya ada virus dengue tadi ya. Terus virus ini tadi terhisap tuh, berkembang biaklah dia, menyebar ke seluruh tubuh si nyamuk tadi. Nah, si nyamuk ini kan kita isap yang darah kita dari lewat air liurnya, itulah dia menularkannya. Nah, jadi virus itu ada di si nyamuknya, berkembang biak di tubuh nyamuk, terus nyamuknya terutama banyak yang di air liurnya, si nyamuk gigit kita, kena yang kelenjar air liurnya, ya udah kita tertular. Jadi cara penularan gampangnya kayak gitu bahasanya. Nah, orang yang ditulari ini biasanya dia nggak memiliki kekebalan yang baik, khasnya pada anak-anak ya, itu kan daya tahan tubuhnya masih lemah kalau anak-anak. Nah, virusnya tadi ini menyerang dia sel pembekuan darah, makanya dia jadinya merusak dinding-dinding pembuluh darah. Makanya tadi kemana-mana darah gitu. Tapi makanya disebut demam berdarah. Kebanyakan memang anak-anak ya, Dok, yang diserang itu ya, yang banyak kena DBD ini. Karena dia itu daya tahan tubuhnya kurang baik, dia belum bisa nyebutkan aku sakit ini, aku sakit ini, dia belum bisa, akhirnya telat penanganannya Mbak Yuni. Itu yang bikin kenapa sih anak-anak itu lebih ke expose daripada orang dewasa. Iya. Tapi jangan salah, orang dewasa pun juga ada banyak temuannya kayak gitu. Malah banyak orang dewasa pun, apalagi anak kecil ya, orang dewasa aja pun kadang gak kuat gitu dengan rasa sakitnya DBD itu. Banyak teman saya ngalamin seperti itu gitu ya. Kadang ya gimana ya, banyak yang DBD itu banyak yang tidak terselamatkan. Teman saya udah berapa gitu yang kena DBD, padahal nggak lama aja itu. Berarti dia ya itu tadi karena kena pajanan shocknya, dia telat
Atau nih, jadi gini, khasnya demam berdarah itu nanti masuk sih, ada kita bahas tentang itu. Pola demamnya tuh kayak pelana kuda. Hari 2 gitu kan, 1-2 gitu sampai hari inilah 4-an. Iya. 5 itu dia tinggi suhunya gitu kan, 1-3 itu dia tinggi nuki, terus nanti itu dia turun tuh. Awal yang tinggi itu sekitar di atas 39 gitu kan. Terus tiba-tiba kok 37 aja ya gitu. Nah, orang lengahnya di situ tuh. Iya. Padahal sebenarnya dia lagi anteng sebentar. Iya. Nanti pas hari ke-7 naik lagi demamnya tiba-tiba. Orang kecolongannya kenapa banyak meninggalnya? Iya. Karena di fase yang dia pas lagi turun itu, pas dia lagi anteng gitu. Iya. Nah, padahal nggak boleh tuh. Padahal- Itu tanda-tanda yang sudah fasenya bisa gampang untuk terjadi shock. Padahal memang iya kelihatan tuh udah sehat gitu aja loh dok, nggak apa-apa katanya. Padahal cuma di IGD doang kan ibaratnya. Oh ya udah nggak apa-apa, berarti udah turun demamnya apa segala macam. Tahu dapat kabar yang nggak enak gitu ya. Iya. Kayak, kok gini banget penyakit DBD gitu ya. Jadi takut juga gitu mau jenguk. Makanya harus benar-benar ditandain banget dengan fase-fase yang tadi ngarah ke shock tadi. Iya. Khas banget tuh pokoknya udahlah kalau dia agak-agak sesak gitu kan. Keringatnya banyak nih, keringat keringat dingin, dingin. tapi badannya panas. Nah, itu berarti dia masuk ke fase shock. Langsung aja IGD. Nggak usah Oke, nunggu ke nggak usah nunggu-nunggu dokter ya. poli-poli gitu, nggak usah. Iya. Langsung aja ya. Jadi itu si nyamuk ini kan dia sudah mengandung si virus dengue tadi. Seumur hidupnya tuh dia pasti ada pembawa virus dengue gitu. Dalam darah manusia itu virus dengunya itu dia akan mati sendirinya dalam waktu kurang dari 1 minggu. Kalau dia misalnya yang tadi saya bilangin dia imunnya bagus, dia bisa ngelewatin fase yang tadi, nggak nampak kali gejalanya. Oke. Karena dia mati itu 1 mingguan itu. Cuman kan seringnya pasti lemah. Jarang lah orang bisa tahan demam tinggi Iya, gitu. demam tinggi. Terus dilalah nggak bawa berobat kan? Iya, di rumah aja mungkin dikiranya sakit biasa, meriang, mungkin kena hujan, alasannya kadang kayak gitu, mungkin kecapean, kebanyakan sih gitu ya. Karena dianggap biasa, paling sakit biasa gitu. Karena kenapa mereka lebih takut kalau disuruh dibawa ke rumah sakit, pasti katanya macam-macam penyakitnya katanya kayak gitu kan. Padahal semakin diketahui lebih cepat, lebih Itu baik lebih baik, penanganan. iya, lebih baik, gitu. lebih bagus gitu ya, nggak terlambat yang pastinya gitu ya dok ya. Iya, Oke, buat mitra Pakubas semuanya, itu penjelasan dari dokter ini tentang cara penularan DBD-nya, ya apa itu nyamuk Aedes aegypti yang punya nama bagus banget gitu ya. Dan nanti kita bakal membahas tentang cara-cara pencegahan DBD. Nah, buat mitra Pakubas semuanya nih, ini yang perlu kita simak nih, cara-cara pencegahan DBD-nya ini gimana. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ya iklan berikut ini. Pakuba FM 90.9% Musik Indonesia. Baik buat mitra Pakubas semuanya, masih bersama Yuni di sini bincang sehat bersama Dokter Reni yang kita masih membahas tentang penyakit DBD. Dan kita lanjutkan nih perbincangan kita di pagi hari ini, yaitu cara-cara pencegahan DBD-nya sendiri itu yang seperti apa sih dok? Oke, dulu kita tahu pencegahan DBD pasti 3M ya. Iya, betul. Sekarang itu udah ada rombakan lagi, 3M plus. Oh, ada plusnya ya. Ada Dulu plusnya. kan cuma 3M doang, mencegah, menguras, menguras, menutup, mengubur Iya. ya. Sekarang ada plusnya nih. Jadi nanti plusnya kita bocorin. Oke, silakan dengar Ilmu ya. baru ya. Mitra Pakuba kapan lagi dibocorin sama dokter kan? Saya ngasih bocoran lumayan banyak loh setiap Lumayan siaran. loh, makanya itu kurang apa lagi ilmu yang kita dapat ya, Iya. di bincang sehat. Nah, silakan dokter. Iya. Jadi itu sekarang pencegahan dari si DBD ini ada 3M plus ya. 3M yang pertama itu jelas kayak biasanya menguras, bak mandi gitu kan, penampungan lah air yang kita punya di rumah. Minimal 1 kali deh seminggu gitu. Terus sudah itu menutup rapat-rapat tempat penampungan air. Misal kita punya gentong. Kadang Iya, kan selain iya, bak gentong. mandi kita punya Iya, cadangan pasti, air iya. tuh, gentong air. Nah, itu ditutup ya. Atau ember-ember. Itu. Terus dia yang ketiga itu mengubur barang-barang bekasnya yang tempat nanti gampang untuk masuk sarang nyamuk. Itu dikubur aja. Jangan dibiarkan di luar kayak gitu. Misal ada kayak kaleng apa Yang gitu tergenang kan. air intinya ya dok ya. Dia nyamuknya suka tuh jadinya. Iya, genangan-genangan air itu ya.
Terus plus. Nah, plusnya ini maksudnya gimana nih? Plus itu adalah bentuk upaya pencegahan tambahan ya. Misalnya memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Nggak apa-apa, ada ikan namanya kayaknya ikan sapu-sapu atau apa gitu namanya. Iya ada. Saya juga pernah dengar gitu ya. Nah, itu makan jentik nyamuk. Iya dia. makan jentik nyamuk. Nggak apa-apa, taruh aja ikannya itu di situ. Terus juga bisa menggunakan obat anti nyamuk ya, kayak yang obat semprot gitu kan, obat tutup bakar dulu. gitu ya. Kalau bakar memang lebih riskan ya, hati-hati Iya juga. sih, Takutnya karena asapnya itu ya dok ya. Asap sama ini sih Mbak Yuni. Kalau misalnya ada kelambu atau apa gitu terkena nanti malah sih, kebakaran. Iya betul. Kalau saya lebih nyaraninnya semprot aja. Iya. Tapi jangan langsung masuk di ruangan itu, Iya, ditutup dulu, biarin dulu. Soalnya kan nggak bagus juga kan dihirup kan baunya itu. Sama gotong royong, jangan lupa gotong royong lingkungan, bersihkan bareng-bareng ya. Sudah itu diperiksa juga tempat-tempat penampungan air tadi. Kadang kan nggak nampak kan, apalagi rumahnya yang gede kan. Ternyata di dekat pohon apa gitu ada gitu ya. gitu. Terus perbaiki juga tempat saluran air atau talang air yang kita punya di rumah. Itu lancar ndak atau rusak ndak gitu. Namanya sering hujan kayak gini, apalagi ada angin yang keren kan, jadi kayak badai gitu. Halilintar gitu ya. Nah, siapa tahu itu rusak, diperbaiki gitu. Terus juga dipasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, kasa yang rapet itu kan. Rapet itu. Gitu. Jadi tetap ada sirkulasi udara kalau kita buka jendela. Cuman kan harus dikasain gitu. Yang di atas-atas dari jendela itu toh. Yang di bagian angin-anginnya itu ya biasanya dok ya. Terus juga jangan lupa pencahayaan sama ventilasi rumah kita itu harus baik, memadai, ada masuk gitu sinar pertukaran udaranya. Terus juga meletakkan pakaian-pakaian bekas kita yang sudah mau dicuci, belum dicuci tapi itu taruh ke tempat yang ditutup. Jangan ditaruh gitu aja di ember tapi nggak ditutup. Itu nyamuk suka juga tuh biasanya. Jadi coba gerombol. aja diangkat, pasti tempatnya sarang nyamuk gitu ya dok ya. Iya. Terus juga memberikan larvasida pada penampungan air yang susah dikuras. Kan biasanya ada kayak bubuk abate, pernah dengar toh? Nah, itu dimasukin ke dalam bak mandi yang sudah dikuras itu. Terus juga menanam tanaman pengusir nyamuk, salah satunya serai. Itu serai itu juga, tapi memang ya harus warning, serai itu kan dia rimbun tuh. Kalau ada banyak kadang ada ular. Rutin deh dipangkas. Nggak rambut kita aja. Nggak rambut aja yang dipangkas, tanaman juga. Itu serai itu memang lumayan ampuh kok. Kalau untuk bunga lavender Bisa juga ya dok. Cuman nyarinya di kita susah deh. Kalau kemarin saya ada. Ada. Karena kan dia dominan lebih suka yang cuaca dingin. Cuaca dingin. Dia kalau panas cepat mati, dia cepat layu. Mati. Nah, pokoknya nih udah ada warning untuk waspada itu. Kalau udah musim hujan, biasanya itu sering muncul karena tadi banyak genangan air toh. Nah, kenapa dia jadi lebih sering muncul? Kenapa sih dok? Dia emang demamnya si nyamuk ini dia sukanya munculnya pas hujan itu kenapa sih kok dingin? Nggak ada, bukan hubungannya maksudnya dia karena sesuai alergi kalau pas dingin, enggak ya. Jadi itu karena memang dia banyak pasti tampungan-tampungan air dari si hujan tadi yang kadang kita nggak bersihkan. Itu loh yang buat dia jadi banyak gitu. Terus juga kalau ada nih warga yang sakit DBD, itu nanti kan dia bisa ditularkan ke yang lain kan. Nah, gampang banget kan. Itu harus benar-benar care lah. Nah, dibantu untuk bersih-bersihnya bareng-bareng ya. Betul. Gotong royong kan soalnya. Gotong royong sesama keluarga kan toh sehat untuk kita semua sekeluarga gitu kan. Gak ada salahnya seminggu sekali gotong royong bersih-bersih rumah gitu ya. Berkala lah pokoknya. Itu. Terus penyemprotan rumah, tapi ada ketentuan juga ya. Kalau misalnya, jadi fogging dilakukan kalau ditemukan penderita demam berdarah sama ada sumber penularannya itu atau jentik di sekitar rumah penderita. Misal di desa A, ada si bapak B kena demam berdarah, tapi akhirnya sudah kedata nih, tahu kan, oh bapak ini kena demam berdarah. Delalah juga di situ ada di sekitar situ jentik nyamuknya. Nah, itu dilihat radiusnya juga kan. Nah, baru dilakukan. Kalau kasusnya itu cuma satu, itu sebaiknya jangan dilakukan fogging sih.
Jadi jangan latah dengan lagi demam berdarah nih. Iya, iya. Desa kita minta fogging, Iya. pokoknya minta fogging. Jangan gitu. Karena asap itu juga tau lah bagi yang udah di fogging ya, baunya itu istimewa. aneh gitu loh, Dok. Hmm. Baunya memang aneh, kayak nggak enak banget gitu. Iya, nggak enak. Makanya bukan berarti kalau demam berdarah kita harus jaga, kita Iya. harus mencegah fogging, minta sama RT Iya, fogging. iya. Bukan gitu caranya. Jadi ditemukan berapa kasusnya dulu ya. Terus memang ada sumber penularannya si jentiknya tadi, baru dilakukan fogging. Iya. Karena bukannya enak fogging itu, bersihkannya juga istimewa loh setelah Iya. fogging itu. Fogging, mereka minta fogging, tapi untuk kebersihan rumah sendiri, kebersihan lingkungan sendiri pun kurang gitu. Lah, Jadi buat gimana? apa gitu ya? Minta saran untuk di fogging atau pengasapan di kampung, sedangkan kampungnya pun tidak bersih gitu kan? Kasarnya gitu ya, Dok, Iya, ya. 3M plusnya digalakin aja, itu sih yang lebih utama. Iya. Fogging bukan satu-satunya yang pasti harus menyembuhkan, membuat tidak ada DBD, bukan Iya, itu ya. iya. Itu hanya kayak tambahan aja. Kuatkan 3M-nya. Iya. Plusnya kan banyak, Iya, nggak cuma plusnya banyak. fogging gitu Betul, ya. betul. Mm-mm. Nah, untuk petunjuk pertolongan pertama penderita DBD nih, Dok, untuk awal-awalnya itu gimana? Jelas kalau demam yang saya bilang tadi kompres kayak yang di Sibin itu. Terus juga kalau di rumah ada obat demam, anti demam kayak paracetamol gitu diminum dulu. Diminum obatnya itu, sama jangan lupa banyak-banyakin minum air putih. Karena dia kan kita pembuluh darahnya banyak yang pecah-pecah tuh. Terus juga jadi kehilangan cairan. Dehidrasi, rentan dia dehidrasi gitu Iya. kan. Nah, kalau kita juga malas minum ya selamat, shock cepat menghampiri. Oke. Gitu. Minum air putih banyak-banyak. Bagus-bagus lagi kalau dia mau oralit lebih bagus lagi. Kan cepat ganti cairan yang hilang tadi. Mengatasi dehidrasi lebih bagus karena air minum yang biasa dengan oralit kan beda tuh. Di Iya, oralit dia ada kandungan-kandungan mineral-mineral khusus yang dibutuhkan sama tubuh kita, yang rata-rata dia sering hilang kalau pas kita kehilangan cairan. Kalau nggak bisa untuk beli oralit keluar, bikin sendiri kayak yang pernah saya bahas dulu. Jadi bikin dalam 1 gelas air itu ya, gelas belimbing itu 1 sendok makan gula, terus 1 sendok teh garam atau setengah sendok teh garam, kasih diaduk, udah itu bagus itu. Itu semua untuk anak-anak apa untuk dewasa? Sama aja. Anak Dewasa sama. anak sama Kan nggak aja. sempat kadang beli Iya, keluar, iya, benar. namanya sudah panik juga kan, apalagi ibu-ibu yang anaknya baru 1 kan, Iya. belum tahu. Iya, belum ada pengalamannya Iya. gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan yang dengar siaran ini ada juga para ibu-ibu muda ya, jadi dapat inilah biar hatinya jangan terlalu kepanikan gitu. Iya, saya dulu juga gitu anak pertama panik ya, jadi saran orang apa aja sih saya ikuti. Hasil anak saya jadi korban melepuh kulit gara-gara dikompres alkohol gitu ya. Intinya disaring juga dapat info apapun itu Iya. benar-benar dikaji dulu. Namanya orang ngasih info kan Iya, nggak ada salahnya. Iya, nggak ada salahnya. Namanya juga orang ngasih tahu, dia ngasih saran gitu kan. Iya. Tapi memang harusnya kan kita dapat juga bertanya dengan ahlinya juga gitu ya. Kalau bukan ahlinya, ya gimana, takutnya kan namanya anak gitu kan. Nah, akhirnya Iya. gini, jadikan pembelajaran intinya. Nah, betul. Setelah anak kedua baru deh kita nggak sembarangan juga karena takut gitu ya. Iya. Anak bikin coba-coba gitu. Kalau serba nggak ada yang tadi, ya cuman bisa ngelakukan si ininya aja kompres, nggak juga berkurang, ya sudah harus ke rumah sakit ya. Kalau nggak ada rumah sakit ya puskesmas dulu deh. Untuk Pokoknya. panas DBD sendiri itu haruskah kita menunggu 3 hari kita bawa ke rumah sakit atau hari itu juga saat dia panas, Dok? Hari itu juga, apalagi anak-anak ya. Karena kalau DBD panasnya beda ya. Karena dia tinggi. pertama panasnya beda tinggi, dan juga kan kalau pada dewasa tahu tuh nyebutin ini sakit Iya, di iya, dekat iya. mata, nah kan beda itu. Oke. Nah pemeriksaan labnya khusus itu Mbak, nggak cuma darah rutin tok, ada tambahannya. Nah itu nanti yang tambahannya itu kita maturkan untuk dicek lab. Biasanya rata-rata nanti positif, khas banget itu. Itu harus cek darah gitu ya. Mm-mm, Berarti cek sama dengan tipes dong. Kalau tipes kan Beda. dia
munculnya untuk dicek tipes baiknya bukan panas hari 1, tapi oke. panas sekitar hari 4-5. Oke. Kalau misalnya kurang dari hari itu nggak bermakna mau dicek tipes berapa Iya, kali iya. pun nggak akan muncul tipesnya. Iya. Gitu. Cuma intinya kalau DBD itu dengan munculnya bintik-bintik merah ya, ciri khasnya gitu ya, Dok, ya? Beberapa. Kalau beberapa, Tapi nggak semua seringnya ya? kadang nggak nampak kok Mbak. Kayak kemarin ada pasien saya itu bapak-bapak ya, datang usia sekitar 20 berapa gitu kan, 30 kurang dikit lah. Nah bilang, "Dok saya demam baru 2 hari kok Dok, tapi gitu kan." Terus apalagi Pak keluhannya, "Oh, ini di dekat mata saya ini sakit banget, kepala saya tuh berat Dok, badan saya pegal-pegal." Lah saya udah mikir ini ngarah ke DB nih. Dia bilangin, "Tapi saya nggak ada yang aneh-aneh kok Dok, nggak ada muncul bintik merah." Dia Iya. udah tahu mungkin dia mikir nanti Pikirnya, dibilang iya. DBD nih gitu. Dia langsung bilang, "Nggak ada bintik merah kok Dok, saya juga nggak mimisan." Gituin kan. Saya bilangin, "Pak, memang DBD itu beberapa ada yang kayak gitu, bintik merah, tapi ada beberapa enggak. Mau ngeliatin banget bintik merahnya Pak, namanya kita tes dari rampelit namanya. Rampelit itu tekanan atas dan bawahnya pasien itu berapa, tekanan darahnya, nanti dibagi 2. Dibagi 2, dipompa di lengan tadi, terus ditahan selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit kita buka, kelihatan lah itu semua. Keluar tuh petekinya, bintik ruang merah yang saya bilang itu, dan itu lebih dari 10 di daerah lengannya, alveolarnya. Itu kalau sudah lebih dari 10 ya udah positif itu. Positif Demam berdarah. DBD ya. Demam berdarah. Akhirnya bapaknya juga kaget kan, "Oh, tadi nggak ada." gitu kan. Pas dibuka, "Tuh Pak, ini loh yang namanya saya bilang peteki." Saya bilang gitu. Saya liatin kan. Kalau saya pasien itu kalau meriksa saya kasih tahu. Jadi dia biar ada belajar juga. "Ini Pak, ini namanya peteki ya, ruam-ruam merah yang pada demam berdarah." Dan itu nggak semuanya muncul tanpa dites. Jadi ada yang harus dia dikasih intervensi tes dulu, tes rampelit ini. Makanya kenapa demam berdarah kita harus benar-benar waspada dari awal. Iya. Nggak semua orang bisa ngerampelit. Kalau keluarganya ada orang medis, is okay. Iya. Karena dia tahu ya, Dok ya. Tahu, tapi nggak semua orang juga ngerti tes rampelit itu, gitu. Makanya saya bilang tadi belum tentu pasti harus muncul ruam. Cuman rata-rata ada. Anak-anak apalagi karena yang telat tadi sih. Iya, karena Jadi telat penanganannya. gitu. Jadi Mitra Pakuba pun saran saya gitu deh. Kalau udah panasnya misalnya tinggi, kasnya tinggi ya. Tinggi tapi baru hari pertama dan sampai ada sakit ke kepalanya atau ke daerah mata, mual juga. Kadang-kadang bahkan sampai buang air besarnya jadi kayak hitam atau merah gitu. Udah deh. Langsung Dibawa aja periksa atau ke IGD langsung aja biar cepat penanganannya ya, Dok ya. bener. Antara dua sih mereka ini Mitra Pakuba, mungkin ada sebagian yang gejalanya seperti itu. Antara dua, kalau dibawa ke rumah sakit mereka takut positif DBD, kedua takut positif COVID. Itu karena apalagi saat ini kan lagi gencar-gencarnya Lagi COVID. Jadi gencar. mereka yang ditakutkan itu. Kalau dulu-dulu mungkin oke lah, mungkin ya DBD mungkin ya. Kalau saat ini mungkin lebih mereka takut karena gejalanya kan kurang lebih ya. Mirip-mirip. Intinya panas gitu ya, Panas, Dok ya. Oke, baik buat Mitra Pakuba semuanya, tidak terasa sudah 29 menit meninggalkan pukul 9 pagi nih, bincang sehat bersama Dr. Reni tentang demam berdarah. Jadi buat Mitra Pakuba yang ingin bertanya nih tentang demam berdarah, bisa langsung di jalur telepon, SMS dan WhatsApp kita di 085348898383 atau di 081253460451. Tapi sebelumnya nih ada iklan yang mau mampir dulu. Pakuba FM 90.9% Musik Indonesia. Oke buat Mitra Pakuba semuanya, dan sekarang kita buka sesi tanya nih. Pertanyaan buat Mitra Pakuba semuanya mungkin yang ada yang ingin ditanyakan bersama Dr. Reni, monggo langsung aja ya. Dan saat ini sudah ada yang bertanya nih, Dok. Kita bacakan ya. Dokter, selamat pagi. Selamat pagi juga. Saya pernah sakit DBD dan dirawat di rumah sakit selama 8 hari. Setelah sembuh, rambut saya rontok parah sampai saat ini. Apakah itu pengaruh dari sakit DBD? Terima kasih, dari Susi di Seroja. Mbak Susi, Mbak atau Ibu nih? Mbak ya? Nggak tahu ya, Mbak apa Ibu? Mbak dan Ibu ya, Mbak aja ya. Iya, Mbak Susi di Seroja. Kalau untuk sampai ke rontoknya, selama saya nangani pasien yang demam berdarah,
nggak pernah ada sih yang laporan seperti itu ya. Oke. Rontoknya karena itu belum ada. Coba aja dicari tahu Mbak Susi itu rontoknya sampai yang banyaknya itu kisarannya tuh 100 helaian rambut enggak? Karena sebenarnya regenerasi rambut itu dalam 1 hari wajar dan normal kalau sekitar segitu. Iya. Kalau lebih dari segitu baru Mbak Susi harus cari tahu apa ada penyakit khusus enggak, bukan menakuti. Iya, Rata-rata kadang nih orang tiba-tiba rontoknya lumayan banyak lebih dari yang normal ya, lebih dari yang 100 helai tadi. Ada penyakit lama yang diderita dia, misal kanker kah atau penyakit bawaan kah, genetik. Nah, itu dicari tahu aja gitu. Mbak Susi sekarang misalnya ada keluhan apa gitu kan, jadi kan biar tahu nih. Terus di keluarga ada riwayat penyakit genetik nggak atau bawaan atau enggak, atau kanker nggak, tumor nggak gitu. Takutnya itu. Iya. Tapi kalau selama dia nggak lebih dari yang saya bilang tadi, lebih dari 100 helaian rambut, itu masih kategori aman ya gitu. Terus Mbak Susi juga mungkin jangan-jangan habis lahiran. Nah kalau habis lahiran memang tuh Iya, kalau habis rambut melahirkan rambut rontok memang ya. hormon, pengaruh hormon ya. Terus juga bisa salah satunya sering sakit kepala. Beberapa orang kan kalau sering sakit kepala lebih enak rambutnya di kayak tek. Iya, Agak, iya benar. paham toh? Iya, itu malah ada yang sampai kecanduan loh, Dok. Iya, itu kan bisa jadi gampang rontok rambutnya gitu. Jadi banyak faktor Mbak Susi. Yang jelas selama saya jadi dokter berkecimpung di dunia medis ya, belum ada saya menemukan habis demam berdarah jadi rontok rambutnya banyak. Itu belum pernah ya gitu. Itu mungkin faktor lain aja. Barangkali nggak cocok samponya, bisa kondisionernya gitu. Mungkin bisa ganti kondisioner aja gitu ya. Coba dulu atau sampo yang lain gitu kan, ada sampo anti rontok. Iya, pakai samponya berarti sampo anti rontok, Sampo jangan anti sampo rontok. selain itu. Iya, soalnya rambutnya rontok pakainya samponya anti ketombe kan makin rontok ya, Dok ya. Iya, tapi Gitu. juga ada nih gini. Kalau misalnya nih rontok terus udah pakai sampo anti rontok padahal gitu, ternyata kausa awalnya bukan karena si rambut rontoknya gitu aja Mbak. Jadi tuh kalau orang dengan ketombe ya, dengan orang ketombe itu rambutnya gampang untuk rontok. Nah saya berbagi sedikit karena dulu pernah sebentar merasakan itu. Namanya ini ya, kita kerjanya lumayan panjang waktu di perusahaan itu. Saya kan kerjanya lumayan panjang, lebih dari 8 jaman. Terus pagi-pagi gitu kita udah apel pagi, jadi rambut itu udah ditutup sampai berapa lama gitu kan, jadi gampang ketombean, Lembab gitu ya, Dok lembab ya. kan dia. Nah saya tuh penasaran ini kenapa sih kok kayak gini terus rambut saya rontok banget. Ini kalau dihitung-hitung kayaknya lebih dari 100 Lebih, helai. ya. Parno sendiri kan, Iya. namanya kita orang medis, itu otomatis kita mendiagnosa diri sendiri. Nah karena udah Parno gitu, saya konsul sama teman yang spesialis kulit. Terus beliau bilangin, mungkin Dokter Reni ini kali ada ketombe kali sedikit gitu. Walaupun sedikit Dok, kalau ada ketombe yang disembuhin ketombenya, bukan disembuhin si anti rontoknya. Iya. Nanti kalau ketombenya itu disembuhin, biasanya tuh nanti rontoknya berkurang Dok. Oh gitu ya, makasih ya Dok ya. Terus saya akhirnya ganti sampo nih, bukan anti hair fall lagi tapi anti ketombe. Ketombenya dulu yang disembuhin ya. Ketombe hilang, alhamdulillah rontoknya udah memang berkurang. Berarti kayaknya ini memang salah sampo nih ya. Nah, dicari tahu dulu deh. Iya, lebih baik periksa aja dulu ya kalau memang khawatir atau kepikiran kenapa rambut rontok. Saya juga kemarin sempat gitu juga. Mungkin salah sampo, perawatan apa segala macam. Mungkin bisa juga akibat dari semir. Oh bisa. Kan kalau bisa bersemir, kalau semir itu kan memang untuk merusak rambut, bukan menyehatkan rambut sebenarnya Iya gitu dong, ya. kan dia ngasih zat Iya, kimia khusus. gitu kan, jadi rambutnya rontok. Jadi kalau takut sih lebih baik periksa aja ya Dok ya, biar tahu kepastiannya. Kalau sehat sih alhamdulillah gitu ya, nggak ada apa-apa. Ya barangkali ada cari sampo lah anti ketombe dan anti rontok gitu ya. Oke. Dan masih ada pertanyaan nih yang lainnya, tapi sebelumnya kita sapa di jalur phone live ya Dok. Iya, oke. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bu Lurah. Bulur. Lurahnya Pak Kuba. Oh iya, yang pernah dulu nimbrung ya. Iya, sekarang nimbrung lagi Dok. Oke. Loh, halo? Loh, Bu Lurah? Bu Lurahnya nggak ada suaranya? Ada dong. Oh. Iya, Halo. iya halo. Iya, halo. Halo. Manjat dikit udah ya. dengar, Mbak? Iya, dengar.
Iya, selamat pagi Dokter Reni. Iya, pagi Bu. Saya ada sedikit unek-unek ini dokter, Aduh. saya ingin sampaikan. Oh iya. Dokter Reni curhat dong gitu ya. Jadinya unek-uneknya ngeri deh kayaknya. Unek-unek kayaknya banyak banget ini ya kalau unek-unek. Ya gimana Ibu? Iya, begini. Kan akhir-akhir ini semenjak adanya COVID itu ya, Mm-mm. kan kita tuh disarankan untuk biasalah cuci tangan, pakai masker, jaga jarak kan begitu ya. Mm-mm. Nah, terus dari kasus-kasus yang biasanya saya dengar atau ini kan gejalanya kan demamnya tinggi kayak gitu-gitu, kadang flu, batuk atau apa tiba-tiba katanya COVID, katanya positif. Nah, dengan ini hari ini kan membahas demam berdarah ini kan. Mm-mm. Itu kan gejalanya demam tinggi kayak gitu, kan hampir sama gitu kan gejalanya ya dokter ya. Mirip. Mm-mm. Terus saya pribadi orang awam ya kan nggak tahu nggak bisa membedakan mana yang sakit biasa demam berdarah kah atau ini terus COVID kayak gitu kan. Mm-mm. Jadinya begini, maksud saya kalau ada teman atau saudara yang sakit demam gitu kan, kita kan pinginnya ngebantu gitu kan. Saya juga kan butuh, kalau saya sakit kan butuh bantuan orang lain kayak gitu kan. Iya. Jadinya begini, bagaimana menyikapi dokter kan semenjak adanya COVID itu jadi kan was-was, jangan-jangan kan begitu. Padahal lain penyakitnya ya. Ya kalau dulu kan biasanya flu ke puskesmas atau ke ini, jadi ada macam-macam penyakit. Terus semenjak adanya COVID itu kok kayak kebanyakan penyakit akhirnya COVID, akhirnya positif. Jadinya kan kita itu ya memang disarankan untuk jaga jarak kan begitu. Mm-mm. Jadi tapi hati nurani kadang itu kan pengen bantu teman, pengen bantu saudara kayak gitu kan. Nah, ini menurut dokter bagaimana saya harus menyikapi begini nih dokter? Sementara saudara kita butuh bantuan kayak gitu kan. Nah, terus sementara ada rasa was-was juga begitu. Menurut dokter Leni bagaimana? Ini harus bersikap. Iya, oke, Bu Lurah. Itu aja dokter. Iya, Makasih. sama-sama. Oke, jadi gini, tadi kan pengennya ngebantu intinya Iya. gitu ya, ngebantu. Nah, jangan lupa Bu Lurah, ngebantu itu banyak hal, banyak segi ya ngebantunya. Kalau yang pertama misalnya dalam sikon wabah ini gimana, kan parnonya gitu ya. Oke, itu nggak apa-apa sih sebetulnya, ngebantu untuk menyarankan untuk ke rumah sakit itu salah satu item ngebantu Iya. ya. Ngebantu untuk nganterin makanan ke depan rumahnya itu ngebantu ya. Paling utama ngebantu untuk ngasih pemahaman kalau sakit itu sebaiknya periksa itu loh. Karena yang paling sering beredar itu rumor hoax ya. Iya. Rumor hoax ini akhirnya apa? Di grup keluarga nih gitu kan. Iya. Di grup ini nggak boleh gini karena semua penyakit itu di COVID kan. Mohon maaf nih, karena saya kan kerja di rumah sakit, saya nemuin sendiri ini ya, pasien-pasien itu rata-rata denial atau menolak ya, itu karena tadi didengarkan dari yang mempercayai hoax tadi, apa-apa di COVID kan. Kita nggak kayak gitu kok Bu. Kita juga nggak ada untungnya meng-COVID-kan orang ya. Jadi COVID itu ya memang kalau misalnya dia dari diperiksa gitu kan, diperiksa ya memang positif antigennya gitu kan, antibodi dari darahnya dia memang reaktif. Terus dari ronsen parunya memang nggak bagus corakan parunya, ya memang COVID. Dan jangan lupa COVID ini
bukan aib ya. Iya. PR-nya sekarang gimana caranya kita membantu penyelesaiannya. Misalnya dari kategorinya nanti dia, oh ini bisa dirawat nih gitu kan, atau nih isoman nih. Sekarang telemedicine juga udah banyak ya, bisa untuk memandu isoman dan dilakukan pemantauan dari si telemedicine tersebut. Itu banyak sekarang kayak gitu. Jadi obat nanti bisa diantarkan ke rumah gitu kan ya. Nah, itu juga bisa. Dan untuk ini jadi bingung dok, ini COVID atau demam berdarah. Mau baik COVID ataupun demam berdarah sama-sama penyakit yang harus segera dilakukan pemeriksaan. Ya, bukan karena nanti parno nih, nanti jadi di COVID kan. Iya. Jangan kayak gitu mikirnya. Paling utama saran kita untuk membantu saudara atau keluarga untuk membujuk biar ke rumah sakit, itu saran yang paling baik menurut saya. Apalagi kalau kapasitas kita bukan orang medis. Jadi kapasitasnya yaitu untuk membujuk beliau-beliau tersebut tidak gampang termakan hoax yang katanya lagi. Nah, katanya nanti apa-apa di COVID kan. Iya, betul. Kita juga sebenarnya capek kok di rumah sakit Iya. harus pakai Masker, APD yang APD kayak ya, gitu. gitu ya. Apalagi yang seneng dandan kan, aduh nggak kelihatan deh Iya, lipstiknya bagaimana pasang bulu mata yang cetar gitu ya dok ya. gitu ya ibu ya. Jadi menurut saya udah menyikapinya gimana caranya kita membujuk gitu kan, untuk ayo kalau sakit diperiksa. Oke. Hasil apa nanti akhirnya itu yang terbaik kita bantu. Oh misalnya ternyata ini COVID gitu kan, si keluarga tersebut kita bawa, kita damping ternyata dia COVID, ya sudah ndak apa-apa, berarti kan isoman misalnya. Misal bukan harus ke rumah sakit nih, isoman di rumah, berarti kita tahap membantu yang lainnya selain tadi membujuk tadi ya, kita antarkankah masakan yang udah jadi gitu. Jadi jangan sampai COVID itu dipandang aib ya ibu ya. Karena kebanyakan orang itu kena COVID menjauh dok. Karena sebenarnya orang yang kena COVID kan harus kita rangkul, bukan berarti kita harus merangkul kita dekat gitu ya. Harus kita kasih support gitu ya. Entah kita bantu itu dalam segi makanan gitu, apapun yang kita berikan ya udahlah ya, kita beri seadanya aja. Intinya kita kan sebisanya niat. sebisanya betul. kita. Saya jujur kerasa kebantu banget. Mungkin bagi yang mitra Pakuba yang atau Ibu Lurah ya pernah menyimak waktu bincang sehat kita awal-awal, atau yang sudah kepo nih dengan YouTube-nya kami ya, itu kan di sana dibahas tentang kami awalnya kena COVID. Wow, itu lumayan kebantu banget. Waktu yang ada yang ngasih bantuan sampai ditaruh di depan teras, saya nggak malu. Karena saya tahu ini bukan aib. Iya, bukan aib. Dan itu alhamdulillah banget, benar-benar terbantu banget tuh sama Bu Guru dan yang bosnya si tempat suami. Itu benar-benar kami kebantu banget karena kita benar-benar drop. Saya nggak bisa masak betulan. Itu kebantu. Nah itu coba deh kita lakuin kayak gitu cara ngerangkulnya. Mereka juga senang loh, banyak kebantu loh. Makin banyak orang yang peduli, say hello aja itu udah seneng gitu dong. Udah ibaratnya segini pedulinya mereka gitu ya. Dan jangan dia dipandang itu penyakit aib gitu ya. Kalau dari saya nyarankan menyikapinya seperti itu ya ibu ya. Ya jadi itu Bu Lurah. Sampean kalau saya besok batuk, nah sampean antri aja apa kek, jus alpukat kek gitu, roti polo paunya kek apa kek gitu. Itu saya sudah seneng banget itu saya. Nggak perlu sampean ke rumah, nggak usah, nggak perlu, yang penting makanannya sampai, itu seneng itu ya dok ya. Iya betul dong. Terima kasih banyak Dokter Ani atas sama-sama jawaban sarannya, karena kita hidup bermasyarakat, jadi nggak bisa kalau teman atau siapa saudara sakit kita nggak bisa cuek begitu kan. Gitu. Ya udah, terima kasih buat sama-sama. Iya, sama-sama. Amin. Amin. Amin Ibu. Selamat bertugas dan selalu juga. Oke, siap. Makasih ya Ibu ya. Makasih. Iya, sama-sama. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Lurah yang sudah bergabung. Ingat ya Bu Lurah, masyarakat mitra Pakubanya selalu diingatin. Jangan lupa, saya lagi pilek antar ini ya. Itu sedikit kepedulian yang bagus nih ya. Dan kita sapa lagi penelpon berikutnya nih. Iya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat
Pagi, Ibu. Pagi, Iya, Pak pagi. Nanang Taufik. Iya, Iya, silakan. Monggo. saya agak jauh dari tema hari ini tentang demam berdarah. Nggih. Oke. Kalau saya ini hari kemarin sore, waktu sholat asar itu, Mm-mm. waktu ruku pusing gitu, terus sujud, mau bangkit dari sujud itu rasa mau mual. Itu terus saya periksa ke puskesmas, cuma dikasih ibuprofen sama vitamin. Apa memang cukup itu, Bu ya? Tergantung ini Bapak pusing. Kalau yang ya ini harus saya luruskan dulu ya. Kalau pusing itu adalah dia berputar. Kalau misalnya sakit kepala itu cekot-cekot. Jadi harus dibedakan. Mungkin Bapak sebetulnya bukan pusing berputar. Jadi itu sakit kepala makanya dikasih itu Bapak. Pusingnya itu kalau tidur berbaring itu kayak kalau berjam Mm-mm. seperti kayak naik perahu goyang gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, yang paling awal kayak gitu nggak apa-apa Pak sebenarnya dikasih itu. Cuman maksudnya beliau yang dari puskesmas, Bapak itu sambil pemantauan. Biasanya kan obat cuma dikasih 3 hari itu Pak. Nah, 3 hari nanti itu kontrol bisa ke puskesmas atau ke dokter praktekan pribadi. Nanti benar digali lagi. Dia ada pusing berputar atau enggak. Ada tesnya nanti pemeriksaan fisik yang mengarah ke pusing berputarnya Bapak. Nanti baru dari situ ditentukan ada obat tambahan. Biasanya seperti itu. Iya. Nggih. Ya, saya rasa cukup. Nggih, Pak. Terima kasih jawabannya. Iya, Terima sama-sama. kasih. Iya. Pagi. Iya, pagi, Pak. Oke, terima kasih buat Pak Nanang Taufik yang ada di Kumpai Batu ya. Semoga Pak Nanang Taufik sehat selalu ya Pak ya. Amin. Oke, dan pertanyaan berikutnya nih ada lagi ya Dok, kita habiskan aja ya Dok. Iya, siap. Selamat pagi Mbak Yuni dan Dokter Reni. Selamat Selamat pagi pagi. juga. Apa benar setelah kena sakit demam berdarah maka rentan terinfeksi DBD lagi? Terima kasih dari Mama Lina di Pangkalan 5. Oke, selamat pagi Mama Lina di Pangkalan 5. Kalau kena DBD bakal rentan lagi nggak gitu ya pertanyaannya. Tergantung daya tahan tubuhnya juga sih Mama Lina ya, daya tahan tubuhnya. Kalau dia untuk terinfeksi lagi ya kalau dia dilalah kena gigit demam si nyamuk Aedes aegypti ya pasti kena DBD lagi gitu. Jadi walaupun orang yang sudah kena maupun yang belum itu siapapun bisa kena. Oh. Tapi bukan di sini saya mau lurusin nih, bukan berarti orang yang kena DBD dia suatu penyakit yang kambuh. Nah, beda ya, beda cerita ya. Beda kayak MAH. MAH kan memang riwayat MAH, dia kambuh itu bisa. Tapi kalau orang kena demam berdarah terus dia demam berdarahnya karena kambuh nggak, bukan karena gitu. Jadi karena memang kena yang digigit sama nyamuk Aedes aegypti tadi. Berarti tidak ngaruh ya kalau sudah kena ibaratnya itu pasti Rentan kena lagi atau enggak gitu ya. gitu. Enggak Oke. pengaruh dari situ ya. Jadi memang dasar nyamuknya aja terus daya tahan tubuh kita juga Iya. lagi tidak bagus ya Dok ya. Iya. Oke. Gitu. 3M plusnya pokoknya diterapkan ya Mama Intinya Lina ya. itu ya agar tidak tertular lagi atau terinfeksi lagi ya Dok. Betul. Itu Mama Lina. Jadi jaga kebersihan rumahnya pastinya gitu ya. Dan pertanyaan berikutnya nih Dok. Selamat pagi Bu Dokter, selamat pagi Mbak Yuni. Apakah benar sakit DBD itu akan tertular dengan golongan darah yang sama? Sebab dulu anak saya kena gejala DB karena tertular dari saudara saya yang golongan darahnya sama. Terima kasih dari Bapak Nawir. Bapak Nawir. Kalau karena golongan darah yang sama itu belum ada saya dengar ya Pak Nawir ya. Pak Nawir ya? Iya, Pak Nawir. Pak Nawir ya, itu belum pernah saya dengar. Intinya si nyamuk itu dia ya tertularnya yang saya bilang tadi dari si radius nyamuk tadi itu loh. Makanya kan dalam satu desa gitu kan, dia kan kalau nggak salah terbangnya si nyamuk itu sekitar berapa 300-an radiusnya itu 300-an meter itu kan. Makanya di dalam satu desa itu nih kena kok kayaknya dekat-dekat gitu. Tapi berarti bukan karena memang si golongan darah yang sama. Bukan karena itu ya Pak Nawir. Intinya karena memang nyamuk Aedes aegypti aja yang memang itu ya Lagi Dok ya. nyamperin. Lagi ya mungkin pas jenguk, mungkin pas ada juga Nah. nyamuk di situ jadi
alasannya dengan darah yang sama mungkin bisa tertular. Dilalah gitu ya. bertepatan Bertepatan saja. juga, jadi ya kena deh itu golongan darah yang sama jadinya ya dok ya. Oke, satu pertanyaan lagi ya dok ya. Iya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apakah gejala demam berdarah sama dengan dengan penyakit malaria? Terima kasih dari Mbak Ida di KBB. KBB di mana, Mbak? Kubai Batu. Oh, itu singkatan kami. Iya, saya taunya KBA Iya, gitu. KBA dan KBB ya. Mbak siapa tadi? Mbak Ida di KBB. Mbak Ida di KBB. Demam berdarah itu tidak sama dengan demam malaria ya. Kalau demam malaria itu ada fase yang menggigil, terus tiba-tiba turun suhunya, jadi dia tinggi nih, tinggi. Terus pas turun dia langsung menggigil banget, banyak banget keringatnya. Itu ngocor banget. Beda kayak kita keringat biasa kalau pas lagi demam tinggi. Itu beda. Itu pertama kalau dari pola demam juga ya. Terus juga biasanya kalau orang malaria itu kencingnya jadi pekat, macam teh. Lebih kuning gitu ya dok? Pekat, agak kehitaman malah. Agak kehitaman. Saya pernah nemuin pasien malaria di waktu kerja di perusahaan di Kaltim, kayak gitu dia. Terus juga biasanya matanya, kan ada yang putih di mata kita tuh, itu namanya konjungtiva. Konjungtiva bulbinya itu biasanya warnanya kuning. Sklera kita bilang itu, skleranya itu kuning, ikterik. Tuh pucat. Mukanya tuh pucat, kayak HB rendah gitu, kayak atau kurang darah gitu ya. Dia dok, ya? nyerang sel darah merahnya juga, makanya sel darah merahnya jadi kayak gitu. Beda banget pokoknya kalau malaria. Dan alhamdulillah sih saya pernah baca statistik ya, angka malaria kita di Indonesia itu turun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi untuk malaria sendiri itu gejalanya apakah dari nyamuk juga kah, atau memang faktor lain? Nyamuk malaria ada. Berarti itu malaria ya siapa? Jadi tuh malaria tuh ada banyak tipenya, falciparum apa. Nanti deh kapan-kapan saya ada singgung deh tentang demam malaria ya. Ingat malaria Boleh. yang nyinggung dokter ini ya, bukan saya. Takutnya nanti nyamuk malaria tersinggung lagi ya. Iya. Jadi nanti kita main singgung-singgungan dengan nyamuk malaria ya. Jadi tuh jelas beda kok. Oke. Biasanya kencingnya itulah yang paling nampak kali itu pas kencing dia pekat. Dan menggigilnya tuh beda, gobios banget lah pokoknya itu. Pokoknya kalau DBD mah lebih sakit pokoknya dok ya. Kalau masa panas apa segala macam gejalanya itu Dan lebih sakit. dan demam berdarah khas banget. Kalau dewasa kan bisa nih kita tanyain. Ya itu sakit di matanya tadi, Kayak di daerah kelopak orbital. matanya itu kayak nyeri gitu ya dok ya. Sekitaran matanya. Sekitaran mata, betul. Itu. Kalau pada dewasa kan kita bisa tanya tuh. Nah, itu khas sama badannya pegal-pegal gitu. Iya, pegel-pegel gitu ya. Nah, jadi itu ya buat Mbak Ida di KBB, gejala demam berdarah sama malaria itu ternyata beda ya. Dari gejala panasnya, demam yang lainnya juga beda ya. Intinya ke air kencingnya lebih pekat ya dok ya, lebih pekat. Intinya buat mitra Pakuba semuanya ya, apabila ada gejala-gejala yang seperti itu yang sudah disampaikan oleh dokter Reni, alangkah baiknya itu dibawa periksa aja gitu ya. Biarkan lebih tahu gitu sebelum terlambat, intinya seperti itu. Karena kita kan bukan ahlinya, lebih baik kita bertanya pada ahlinya agar tahu sakitnya apa, entah itu biasa, entah itu luar biasa gitu ya. Iya. Dan terus juga misalnya nanti Parno COVID, udah sekali lagi saya tekankan, COVID itu bukan aib ya. Nggak cuman daerah Pangkalambun saja yang terkena COVID, tapi seluruh dunia ya. Di luar negeri pun seperti itu, karena makanya dia disebut kasus wabah. Ya namanya wabah pasti kan jor-jor banget itu keluarnya. Betul. Nah, PR-nya sekarang pokoknya gimana caranya menangani secepatnya agar tidak terlambat dalam penanganan. Betul. Gitu. Jadi nggak usah mikirin ini nanti di COVID-in nih. Iya, gitu. di-COVID-in. Nggak usah mikir kayak gitu deh. Buang. Oke, kalau misalnya mitra Pakuba, salah satu mitra Pakuba ada mikir kayak gitu, oke, tapi tetap di dirinya sendiri ya, please tolong, jangan sebar kemana-mana hoaxnya, gitu ya. Cukup kalau mitra Pakuba misalnya ada yang tidak percaya terhadap diri sendiri saja tentang yang anggapan itu, monggo silahkan, itu haknya mitra Pakuba. Tapi sekali lagi saya tekankan, jangan disebarin ke yang lain. Kasihan yang gampang termakan omongan gitu kan, gampang terhasut, akhirnya ya sampai ya itu yang saya dulu pernah ceritakan sama Mbak Yuni kan ya, waktu bahas tema apa itu kita. Akhirnya si bapak tersebut karena tidak mau dan dia mendengar dari grup keluarga itu di COVID-in apa-apa di COVID-in,
telat penanganan, anaknya sudah bujuk. Itu anaknya kesehatan loh, dokter loh. Apa nggak lebih sedih itu hatinya? Makanya kayak gak dihargai ya intinya ya, Dok ya. Dilalah pas sudah terlalu drop, baru akhirnya mau nggak mau di rumah sakit, sampai rumah sakit sebentar tok meninggal dong. Akibat keterlambatan penanganan karena dia takut ya. Karena takutnya karena yang tadi kemakan omongan-omongan hoax tadi, baik secara japri maupun di secara grup. Nah, itu tolong seharusnya dong. kita support ya, karena apapun itu penyakitnya kita harus mendukung gitu ya, kasih doa, jangan malah dijauhin, jangan malah dijudge segitu gitu ya. Karena orang sakit itu perlu dorongan, perlu hiburan gitu pastinya ya, Dok ya. Oke, baik buat mitra Pakubas semuanya, 58 menit meninggalkan pukul 9 pagi. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Dr. Reni bisa bermanfaat. Intinya tetap ambil sisi positifnya ya. Penyakit apapun itu ya, semoga aja bisa cepat sembuh aja buat mitra Pakubas semuanya. Jangan pernah menjauhi saudara atau teman kita yang ibaratnya kena COVID atau apapun itu ya. Cukup doakan dan support pastinya ya. Oke, buat mitra Pakubas semuanya, dan pembahasan kita pagi hari ini sampai sini dulu untuk penyakit demam berdarah. Tetap selalu jaga kesehatan kalian, jaga kebersihan kalian ya. Tetap sugesti diri kita ke hal-hal yang positif kita. Pastinya sehat selalu buat mitra Pakuba. Terima kasih juga buat Dr. Reni untuk hari ini. Sama-sama. Semoga sehat selalu ya, Dok ya. Amin. Dan kita bisa Saya juga, Mbak berjumpa ya, bisa berjumpa lagi di podcast berikutnya, bincang sehat berikutnya pastinya ya, Dok ya. Iya. Oke, baik buat mitra Pakuba semuanya, saya Yuni Dan saya Dr. Reni. pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.